Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, oke. Tadi sudah mencoba mengerjakan di Eduvecta. Kalau di Eduvecta ada timernya ya. 15 soal, 15 menit. Jadi satu soal adalah 1 menit. Kira-kira UKOM nanti juga akan seperti itu. Jadi satu soal, 1 menit. Keuntungannya ketika kita pakai di Eduvecta ada timernya sehingga ibu-ibu bisa mencoba sensasinya menyelesaikan satu soal 1 menit itu kira-kira bisa atau tidak membaca cepatnya, triknya itu nanti yang salah satunya perlu dipelajari. Jadi kita memahami konsep kasusnya saja tidak cukup ya, tapi juga jangan lupa belajar untuk manajemen waktunya karena satu soal adalah harus 1 menit. Namun pada UKOM ini kan tidak ada pengurangan nilai ya Ibu-Ibu. Semua soal itu ada skornya. Kalaupun salah itu nol, tidak ada pengurangan nilai. Jadi salah satu tipsnya juga nanti ketika mencoba di tryout maupun UKOM sesungguhnya, semua soal silakan untuk dijawab saja. Ya, kalau misalnya nanti terakhir-terakhir waktunya sudah habis, sudah tidak nutut, hitung kancing aja, langsung jawab sebisanya. Pokoknya semua nomor harus terisi karena tidak ada pengurangan nilai. Andai kata sudah kehabisan waktu. Jadi nanti pada saat UKOM pastikan semua nomor adalah dikerjakan. Jangan sampai ada yang dikosongi. Itu siapa tahu eh, karena kita rajin berdoa, terus yang ngawur tadi ternyata ada yang betul gitu ya. Baik, saya akan Amin. share screen. Untuk kita coba bahas satu persatu soal yang tadi sudah dikerjakan oleh ibu-ibu. Baik, soal nomor 1 saya tawarkan dulu. Siapa yang mau baca? Mau ditunjuk? Ada yang mau baca nomor 1? Salah nggak apa-apa ibu-ibu. Kita kan Ih, lagi belajar. saya Bu, Ya, silakan. seorang perempuan usia baru melahirkan di TPM. Ia mengatakan bahwa ia merasa sangat kelelahan hasil pemeriksaan Putus-putus ya? suhu tiga putus-putus Bu. Ya, sudah. Lanjut. Putus-putus. Lanjut. Seorang Suhu. perempuan usia 30. Hasil pemeriksaan suhu 36,3 derajat Celcius, pernafasan 88 kali per menit, Ini bukan nadi pernafasan ya. Ini 88 pulsasi. kali per menit, Ya, respirasi tensi 110/70, TFU 2 jari di bawah pusat. Kontraksi ada, apa diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? jawabannya B. B, C, D. Postpartum 2 jam dengan febris. Kenapa febris? Punya saya jawabannya D, Bu. Oh, Kalau D. Ini yang D. ya, Postpartum 2 jam dengan kelelahan. Masih satu ya, jam Ya, katanya. menjawab kelelahan karena ini ada kata-kata kelelahan, begitu. kelelahan dia, Bu. Ya, oke. Kira-kira yang lain Bu, jawabannya saya apa? A, Bu. Jawabannya A. Abu, Oke. Abu, ah. A, Bu. Ya, Karena barusan telat masuknya, jadi ke ini, Bu, nggak fokus. ya, oke, nggak apa-apa. Mas, Jadi, oke. Jadi nomor 1 jawabannya adalah A, ya. Nomor 1 jawabannya adalah A. Jadi kita perlu mengingat ya, pada situasi kasus yang ditampilkan harus memahami mana yang termasuk dalam nomenklatur kebidanan. Andai kata tadi ibu ini ada kontraksinya jelek atau mungkin TFU-nya masih tinggi ya, ada tanda-tanda perdarahan, kita boleh menyampaikan diagnosa postpartum dengan perdarahan karena perdarahan itu ada di nomenklatur kebidanan ya. Tapi kalau misalnya ini kelelahan, walaupun di soalnya ini ada kata kelelahan, ini tidak masuk ya, karena kelelahan bukan merupakan nomenklatur dalam kebidanan. Ini masuknya kan di keluhan, tetapi untuk diagnosa, yang ditanyakan diagnosa, ibu ini kondisinya adalah fisiologis. Jawabannya adalah A. Gitu ya. Ya, Oke, nomor 2.
selanjutnya. Siapa mau jawab? Mau ditunjuk saja supaya cepat? Oke, coba. Saya, Bu. Oh Saya, ya, Ibu. monggo, silakan. Eh, Kalau saya nomor 2 jawabannya perawatan payudara, Bu. Karena masih terasa penuh kan belum berarti sudah abses atau mastitis, jadi baru bendungan ASI saja ya, Bu. Jadi Oke, boleh nomor diajarkan 2, rasa payudara. baik, usia Payudara. 26 tahun, P1, keluhannya payudara terasa penuh, ya. Ibu Penuh mengatakan ya, melahirkan 2 hari yang lalu, bendungan. PTV-nya normal, 2 hari payudaranya yang lalu penuh. hasil Oke, TFU, kontraksi, semuanya normal. Iya. Informasi kesehatan apakah yang diberikan kepada ibu sesuai dengan keluhan? Inti kasusnya adalah pada payudara teraba penuh. Kira-kira kalau payudara teraba penuh, Penuh. langkah awal Bendungan. pertama yang harus urgensi yang harus dikerjakan untuk kasus ini adalah perawatan payudara, Iya, Bu. betul? Ada Frekuensi. jawaban yang lain? Perawatan payudara, Bu. Perawatan Frekuensi menyusui, Bu. frekuensi Menyusui, Bu. menyusui. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Kompres hangat dan dingin, Bu. Kompres hangat dan dingin. Ada A, ada B, ada D. Sudah? C sama E nggak ada? Oke, kita lihat. Jawabannya adalah D, pada frekuensi menyusui. Jadi hati-hati ya. Jadi ibu-ibu kalau mengerjakan soal UKOM, jangan menggunakan feeling biasanya gitu ya. Kita harus mengembalikan semua kasus ini sesuai dengan teorinya. Ya, oke, kita bahas. Kenapa jawabannya adalah frekuensi menyusui? Oke, yang bocor bisa Malah. mute dulu. Sebentar. Ketan hitam. Oke, sudah ya. Di sini kan kata kuncinya kasusnya adalah payudara terasa penuh. Pada ibu dengan payudara terasa penuh berarti yang bermasalah adalah pada frekuensi menyusuinya. Berarti ibunya sudah bisa dipastikan menyusuinya frekuensinya adalah tidak sesuai, tidak on demand, ya tidak 2 jam sekali atau tidak sesuai dengan permintaan bayinya. Sehingga permasalahannya adalah di situ. Baru nanti kalau kemudian frekuensi menyusuinya ini sudah dibetulkan, baru ibunya diberikan perawatan payudara. Di dalam perawatan payudara ada kompres hangat, kompres dingin. Jadi memang jawaban soal pada UKOM itu tidak sepenuhnya salah ya. Kompres hangat, dingin, perawatan payudara, frekuensi menyusui ini adalah alternatif jawaban yang sebenarnya semuanya bisa dimasukkan, diterapkan pada pasien ini. Tetapi kita harus melihat urutannya. Bagaimana kemudian edukasi yang ditanyakan kan informasi kesehatan, ya, bukan tindakan. Yang ditanyakan ya kata kuncinya selain ini payudara penuh, yang ditanyakan adalah informasi kesehatan. Barangkali kalau misal pertanyaan dari soal ini adalah apa tindakan awal yang harus diberikan kepada ibu, itu bisa jadi perawatan payudara. Hati-hati kalau ada pilihan jawaban kosongkan payudara, itu akan menjadi lebih duluan lagi ketimbang perawatan payudara. Karena pada kondisi payudara penuh, mau ibunya dilakukan pemijatan seperti apapun, kalau payudaranya tidak dikosongkan, maka sensasi atau keluhan rasa penuh itu tidak akan bisa teratasi. Setuju nggak ibu-ibu? Ya, walaupun kita melakukan pemijatan kayak apa, tapi kalau payudaranya tidak dikosongkan, ini tidak akan menjadi solusi. Sehingga ini yang kalau pertanyaannya adalah informasi kesehatan, jawaban yang tepat adalah frekuensi menyusui. Jawaban A, jawaban B tidak sepenuhnya salah, tetapi ini ada urutan. Setelah nanti edukasi terkait frekuensi menyusui, baru kemudian ibunya diberikan perawatan payudara. Di dalam perawatan payudara ada kompres hangat, kompres dingin. Kira-kira begitu. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa ibu-ibu. Ini kan kita memang baru pertama kali ya. Nanti setelah jam saya ada nifas lagi, sesi 2 dengan Bu Dinar. Ada tryout, nanti ibu-ibu akan lebih kaya lagi soal-soal yang nanti akan terpapar. Insya Allah lama-kelamaan akan menjadi fasih gitu ya. Jadi ini memang perlu latihan soal berulang kali. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Ada yang mau membaca? Saya persilakan.
Saya Ibu, Oke, silakan Mbak Dila. seorang perempuan usia 27 tahun, P1A0, melahirkan 1 bulan yang lalu, datang ke klinik dengan keluhan payudara, terasa nyeri dan mengeras. Ia mengatakan bahwa bayi selalu menolak untuk menyusu langsung. Ia juga mengatakan bahwa bayi sudah 1 minggu mengkonsumsi susu formula menggunakan DOT. Hasil pemeriksaan suhu 37,6, pernafasan 88, respirasi 24, tensi 120/80, payudara terlihat tegang dan teraba keras. Apakah masalah yang dialami oleh bayi tersebut? Jawaban saya bayi bingung puting, Ibu. Bayi bingung puting. Oke, baik. Ada yang punya jawaban yang lain? Sama semua? Saya sama, Bu. Sama? Ada yang lain? Sama, Bu. Sama ya. Kalau ini relatif lebih mudah ya. Jawabannya adalah bayi B, bingung puting. Karena bayinya sudah dilahirkan 1 bulan yang lalu, tapi kemudian 1 minggu terakhir menggunakan susu formula. Kata kuncinya ada di situ ya. Sehingga sebenarnya awalnya bayinya menggunakan ASI karena 1 minggu terakhir dia terpapar susu formula, sehingga sekarang menolak untuk menyusu langsung. Ini adalah kondisi bayi bingung puting. Terus hati-hati ya ibu-ibu, P ini bukan pernafasan ya, P itu pulsasi atau nadi ya. Yang RR ini baru yang pernafasan, gitu ya. Baik, kita lanjut dulu. Nomor 4, silakan. Siapa mau membaca? Nomor 4. Mau ditunjuk? Mbak siapa? Mbak Iska, yuk Mbak Iska. Nomor 4, Mbak Iska. Orang perempuan usia 20 tahun P1A0 datang ke klinik dengan keluhan payudara terasa nyeri, mengeras. Ia mengatakan bahwa bayinya yang berusia 10 hari menolak untuk menyusu langsung. Ia juga mengatakan bahwa bayi sudah 1 minggu mengkonsumsi susu formula menggunakan DOT. Hasil pemeriksaan suhunya 39,6, kemudian pulsnya 88, RR-nya pernafasannya 24, tekanan darah 120/80, kontraksi uterus lunak. Ibu juga mengatakan bahwa sudah 12 jam tidak berkemih. Apakah tindakan yang diberikan bidan untuk mengatasi masalah di atas? Ya, jawabannya? Bingung, Bu. Tuh, bingung. Mbak, gimana? Ini kan mirip ya sama soal yang sebelumnya ya, kan ada bayi menolak menyusu. Ada Terus, nyeri mengeras, oke, bisa perawatan payudara, Bu, karena biasanya kalau mengeras bisa menyebabkan demamnya itu. terus ini TTV-nya yang error yang bagian mana, Mbak Iska? Suhunya Suhunya 39,6, Oke, terus demam, apa Bu. lagi? Khawatir ada infeksi. Terus apa lagi yang error? Ini hasil pemeriksaannya. Kontraksinya bagaimana? Normal atau tidak? Nah, lunak. Garisnya lembek. Oke, terus apa lagi? tidak dapat berkemih. Tidak Nggak bisa dapat berkemih berkemih. 12 Betul. jam. Oke, ini kalau ada seperti ini kira-kira apa yang dilakukan? Kolaborasi Bu, rujuk kita Bu, Kolaborasi. rujuk Bu. Kolaborasi. Ini Bu jawabannya. Betul. Kolaborasi interprofesional ya. Oke, di sini hati-hati ya Ibu-ibu. Jawaban A ini tidak murni salah ya, tidak murni salah, tapi ini jawabannya secara umum adalah yang D, melakukan kolaborasi interprofesional. Andai kata tanyanya di sini ya pada soal ini, apa tindakan pertama? Ya, baru jawabannya melakukan pemasangan infus karena mau dirujuk ya. Gitu kan. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan di sini secara umum, tindakan secara umum ya tidak ada kalimat tindakan pertama atau langkah awal biasanya ya bersinonim dengan pertanyaan langkah awal, maka yang dikerjakan adalah secara umum yaitu melakukan kolaborasi interprofesional. Jadi memang untuk UKOM ini setiap jawaban yang diberikan sekali lagi tidak pernah sepenuhnya salah. Banyak sekali jawaban-jawaban yang mirip yang sebenarnya betul untuk pasien ini tergantung situasinya di mana, settingnya di mana.
yang ditanyakan ini edukasi atau tindakan. Yang ditanyakan adalah tindakan umum atau tindakan awal. Nah, hati-hati di situ ya. Jadi jangan sampai terkecoh, harus fokus. Dan fokus kita diuji satu soal 1 menit, 180 menit selama 3 jam. Di situ ya nanti. Jadi ibu-ibu perlu berlatih bukan hanya terkait pemahaman konsepnya, tetapi juga waktu, timingnya gitu ya. Bu, Oke, yang T39 itu maksudnya suhu atau apa? gimana Ibu? Kurang jelas saya suaranya. Yang T39 itu suhunya atau gimana, Bu? 39 ini suhunya, temperatur Ibu. Maksudnya kalau sudah suhu 39 apa enggak masuk Ibu? Gimana Ibu? Kalau Sudah suhunya 39, apa ini enggak masuk tanda-tanda infeksi? iya betul, ini masuk tanda-tanda infeksi, terus kontraksinya juga lunak, 12 jam tidak bisa berkemih. Jadi ini kan ada potensi selain infeksi, ya perdarahan juga, tidak bisa berkemih ini jangan-jangan inkontinensia uri, sehingga kan butuh kolaborasi interprofesional jawabannya. Secara umum kan pasien ini butuh dikonsulkan gitu. Oh, enggak lah, pemberian antibiotik nggak, Bu? Oh, bukan, karena pertanyaan pemberian antibiotik kan tidak bisa secara mandiri, Ibu. Iya. Ayo diingat-ingat ya. Ranah kewenangannya bidan, hati-hati ya. Pemberian antibiotik harus sesuai dengan delegasi. Jadi yang tepat adalah kolaborasi interprofesional. Hati-hati ya. Betul ini memang terjadi infeksi, tapi sekali lagi bidan tidak boleh secara mandiri untuk pemberian antibiotik. Gitu ya. Jelas? Iya, Bu. Oke, lanjut sekarang kita nomor 5. Monggo, siapa yang mau membaca? Saya Bu, Monggo, silakan. seorang perempuan usia 21 tahun P1A0 melahirkan 2 minggu yang lalu datang ke klinik dengan keluhan sering merasa lemas dan cepat lelah bila melakukan aktivitas. Hasil pemeriksaan suhu 37 derajat Celcius, pulsnya 88, RR-nya 24, tekanan darah 100/70, konjungtiva pucat, HB 10. Apakah diagnosa yang tepat? Anemia ringan. Anemia ringan karena HB-nya? HB-nya 10. 10. Ada jawaban yang lain sama semua? Tindakan. Diagnosis. Anemia ringan. Anemia ringan B ya jawabannya. Oke. Untuk kasus ini sangat sering muncul ya ibu-ibu. Jadi kebetulan ini yang muncul adalah anemia ringan. Berarti PR-nya ibu-ibu, mbak-mbak sekalian adalah menghafalkan derajat anemi beserta HB-nya ya. Ringan itu berapa batasannya, sedang itu berapa, berat itu berapa, normalnya itu berapa ya. Tidak menutup kemungkinan keluar di kasus kehamilan. Ini kebetulan kasusnya sekarang adalah di nifas. Jadi anemia cukup sering, sehingga ibu-ibu harus hafal berapa batasan untuk ringan, sedang, dan yang berat gitu ya. Di contoh soalnya hari ini ketemu sama yang ringan. Nanti pas UKOM barangkali yang ketemu adalah anemia berat, barangkali yang ketemu adalah yang sedang. Jadi silakan dihafalkan batasannya gitu ya. Baik, nomor 6. Siapa mau membaca? Saya, Bu. Monggo. Seorang perempuan usia 21 tahun P1A0 melahirkan 2 minggu yang lalu. Datang ke klinik dengan keluhan sering merasa lemas dan cepat lelah bila melakukan aktivitas. Hasil pemeriksaan suhunya 37, nadi 88, RR-nya 24, tensinya 100/70. Konjungtiva pucat, HB-nya 10. Tindakan apa yang dianjurkan sesuai dengan kasus di atas? Diet tinggi kalori dan konsumsi tablet FE, Bu. Diet tinggi kalori dan konsumsi tablet FE. Ada jawaban yang lain? Sama semua? Sama, Bu. Sama. Oke, berarti Sama, Bu. ya ini kan sama dengan kasus yang di atas ya. Tadi tanyanya diagnosa, sekarang tanyanya adalah tindakan. Berarti harusnya karena ini bersambung dengan soal yang di atas, kalau kita tahu diagnosanya yaitu dia anemia ringan, ya, maka akan inline dengan tindakan apa yang sesuai dengan diagnosa. Jadi hati-hati kalau tadi misalnya nomor 5 salah menentukan diagnosa, kita juga akan salah menentukan tindakannya. Soal semacam ini akan sering muncul juga di UKOM. Jadi dengan kasus yang sama, pertanyaannya yang berbeda. Ini kasus 5 dan 6 ini sama,
pertanyaannya beda. Yang satu nanya diagnosa, yang satu nanya tindakan. Kalau nomor 5 betul, anemia ringan, maka kita tentu harusnya jawaban nomor 6 betul. Berarti tindakan untuk anemia ringan itu diapakan? Kan sama aja dengan gitu ya pertanyaannya. Jawabannya betul adalah yang E. Ya, diet tinggi kalori dan konsumsi tablet Fe. Andaikan tadi yang nomor 5 kasusnya adalah diagnosanya anemia berat, misal ya Bu, misal nomor 5 anemia berat, kira-kira nomor 6 tindakannya apa? Darah. Yang mana? Transfusi darah. Transfusi darah, betul. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau misal nanti ketemunya, oh ini anemia berat, tindakannya bukan lagi konsumsi tablet Fe karena nggak akan ngangkat ke HB-nya. Butuhnya adalah transfusi darah. Jadi itu pentingnya dengan menentukan diagnosa yang benar, berarti tindakan yang dikerjakan juga harapannya adalah yang benar juga. Gitu ya. Baik, berikutnya nomor 7. Siapa mau membaca? Nomor 7, ada adanya yang reguler, boleh loh. Mau ditunjuk nomor 7? Siapa mau jawab? Mbak siapa? Nur Ayu. Mau coba? Ya, nomor 7. Seorang perempuan usia 22 tahun, B1A0 melahirkan di TPMB 12 jam yang lalu. Ia mengatakan bahwa ia belum PAK hingga saat ini. Hasil pemeriksaan suhu 39 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, tekanan darah 110/70, CFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi lemah, kantong benih terasa penuh, dan hasil pemeriksaan ditemukan banyak sel yang terdapat sisa selaput ketuban. Apa tindakan yang dilakukan bidan? Ya. Melakukan kateterisasi. Jawabannya ya. A, Y. B, C, D, E. Yang mana? Kateterisasi, Bu. Kateterisasi. Kateterisasi. Oke, baik. Ada lagi jawaban yang lain? Sepakat semua kateterisasi? Iya. Ya, kateterisasi ya. Oke, kenapa ini tidak dilakukan rujukan? Karena tindakan dengan kasus yang seperti ini ya, berarti yang dibutuhkan pertama kali oleh ibunya adalah mengatasi mengosongkan kandung kemih yang penuh ya. Ibunya kan sudah ada data memang belum BAK sama sekali. Kemudian kenapa kok tidak BAK-nya spontan atau di kamar mandi? Kenapa jawabannya bukan yang E? Kenapa jawabannya yang bukan yang E? Masih banyak stolsel, Bu. Masih banyak stolsel. Terus apalagi? Ini kan informasinya ibu belum BAK ya, berarti artinya sama aja dengan ibunya belum mobilisasi. Jadi kan tidak mungkin dalam kondisi seperti ini tiba-tiba BAK-nya dengan mobilisasi ke kamar mandi, pasiennya bisa pingsan nanti. Jadi memang BAK-nya harus di atas tempat tidur sehingga jawabannya yang betul adalah dengan kateterisasi yang C. Gitu ya. Baik. Ya. Ada yang mau bertanya? Nomor 7? Tidak? Lanjut ya. Baik, nomor 8. Siapa mau membaca? Silakan. Saya, Bu. Siapa? Citra, Amora. Iya, Bu. Silakan. Nomor 8, seorang perempuan usia 24 tahun melahirkan anak pertama 1 menit yang lalu. Plasenta belum lahir. Terdapat semburan darah tiba-tiba dari jalan lahir, kontraksi uterus baik. TFU 2 jari di atas pusat. Apakah tindakan segera yang dilakukan bidan berdasarkan pemeriksaan pada kasus di atas? Jawaban saya menyuntikkan oksitosin. Menyuntikkan oksitosin. Ada lagi jawaban yang lain? Cek kemungkinan adanya janin kedua, Ibu. Cek kemungkinan ada janin kedua. Jawaban yang lain? Variasinya ada yang B, ada yang E? Ada? Cek kemungkinan adanya bayi kedua. Oke ya, pertanyaan seperti ini artinya adalah menguji kemampuan kita untuk menghafalkan langkah-langkah APN ya.
ini juga sangat sering muncul Ibu-ibu. Tidak menutup kemungkinan langkah-langkah yang lain. Ini kebetulan langkahnya adalah langkah setelah bayinya lahir, plasentanya belum. Di sini juga tidak ada keterangan sudah dilakukan manajemen otomatis manajemen aktif skala 3-nya kan belum ya. Nah, manajemen aktif skala 3 memang diawali dengan menyuntikkan oksitosin, tapi jangan lupa untuk langkah APN sebelum kita menyuntikkan oksitosin yang dipastikan adalah cek kemungkinan adanya janin kedua. Oke, jawabannya adalah yang E ya. Jadi hati-hati karena di sini langkah APN yang diuji di sini ketika bayinya sudah lahir sebelum menyuntikkan oksitosin harus cek dulu kemungkinan adanya janin kedua. Gitu ya. Ini pasti terkecohnya karena ada tanda-tanda pelepasan plasenta ya, semburan darah. Itu kan seolah-olah kita udah mau PTT gitu kan ya, sehingga buru-buru harus disuntik oksitosin. Padahal kita tidak boleh lupa ada langkah cek kemungkinan janin kedua gitu. Ya, jadi APN-nya dibaca lagi harus dihafalkan. Gitu ya, Mbak Citra, jelas? Jelas Ibu. Terima Oke, kasih. baik. Langkah nomor 9 sekarang. Siapa mau baca? Farah Bu. Ya, Bu. Farah. Oke, Mbak Farah, monggo. Ya, seorang perempuan P5A0 usia 35 tahun melahirkan di puskesmas 45 menit yang lalu secara spontan. Dia mengatakan bahwa ia merasa sangat mengantuk. Hasil pemeriksaan, TEM 36 derajat, RR 16, pernafasan 50, tensinya 80/50. Perdarahan 600 cc, tidak terdapat laserasi, kontraksi tidak ada plasenta yang tertinggal, dan uterus teraba lembek. Apakah diagnosis untuk kasus di atas? Atonia uteri. Atonia uteri. Berarti kata kuncinya situasinya adalah Ya, tidak ada kontraksi itu tidak ada. ya perdarahannya 600 ya. Ya, Terus tidak ada laserasi sehingga jawaban laserasi perineum jelas salah. Ya. Kontraksinya tidak ada. Terus tidak ada plasenta tertinggal. Sehingga jawaban retensio plasenta jelas tidak mungkin. Itu ya. Uterusnya teraba lembek. Jawabannya adalah atonia uteri 9A. Oke, betul. Gitu ya cara menganalisanya. Jadi istilah-istilah yang terdapat di dalam nomenklatur kebidanan ini kan nomenklatur kebidanan semua ya. Ada retensio plasenta, laserasi perineum, laserasi serviks, ruptur uteri, atonia uteri. Ini semua merupakan istilah nomenklatur kebidanan harus betul-betul paham. Tidak menutup kemungkinan yang dikeluarkan adalah kasus-kasus yang lain dan pastikan Mbak-mbak, ibu-ibu semua satu persatu istilah ini memahami. Barangkali nanti di UKOM yang keluar adalah kasusnya retensio plasenta. Yang keluar adalah kasusnya ruptur uteri. Itu harus paham, oh cirinya kayak gimana gitu ya. Jadi setelah hari ini kita belajar pembahasan ini, jangan terpaku pada soal yang sudah ditampilkan, tetapi masing-masing jawaban, pilihan jawaban yang ada di sini sambil dipelajari, dicari. Ini cirinya kayak gimana? Laserasi perineum, retensio plasenta, itu kasusnya memiliki ciri-ciri situasi pasiennya seperti apa. Gitu belajarnya. Ya. Oke, baik. Kita lanjut nomor 10 sekarang. Siapa mau baca? Saya, Bu. Oke, silakan. Seorang perempuan usia 21 tahun, P1A0, melahirkan 2 minggu yang lalu, datang ke klinik dengan keluhan sering merasa lemas dan cepat lelah bila melakukan aktivitas. Hasil pemeriksaan suhu 37 derajat, Pulsasi. nadi 8 kali per menit, pernafasan 24, tensi 170, konjungtiva pucat, dan HB 10. Bidan lalu memberikan suplemen untuk mengatasi keluhan tersebut. Berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk mengkonsumsi suplemen tersebut? Jawabannya 28. Jawabannya 28 hari. C. Oke, ada lagi yang punya jawaban yang 40 hari, Bu. 40 hari. 40 hari. Ada lagi? Ayo, C apa E? Bu. Jawabannya adalah yang E, 40 hari. Ini masuk kebijakan ya. Ya, pemberian vitamin A, pemberian Fe, pemberian apa lagi?
MMS mungkin ya yang terbaru saat ini itu silakan dihafalkan ya berapa lama berapa butir itu sering keluar. Kalau nggak FE fit A Bu yang sering keluar itu ya. Kalau nifas itu kalau nggak berapa banyak FE berapa banyak fit A yang diberikan itu yang sering muncul. Silahkan dihafalkan sesuai dengan program pemerintah aturan di program pemerintah itu ya. Kalau ini kita nggak bisa mendebatkan karena ini hafalan ya, kayak apa, berapa dosisnya, berapa lama sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Oke, Bu, boleh bertanya, Bu? iya silakan. Ini ibunya sudah melahirkan 2 minggu yang lalu. Jadi kan kalau memang dia sudah melahirkan 2 minggu, selama 2 minggu kan sudah minum tablet tambah darah gitu, Bu. Jadi sisanya 10 hari kan 28 hari akhirnya. Ini Mungkin kalau pertanyaannya seperti ini, memberikan suplemen, berapa lama waktu diperlukan untuk mengkonsumsi suplemen? Berarti kan ibunya ini adalah aneminya sudah sejak masa nifas. Jadi yang seperti ini biasanya yang ditanyakan adalah totalnya di 40 hari. Kecuali soal ini ya dispesifikkan berapa lamakah sisa waktu yang diperlukan atau misalnya ada informasi bahwa sejak awal sudah mengkonsumsi FE, baru kemudian jawabannya adalah sisa waktunya. Tapi kalau tidak ada informasi tersebut, yang dijawab adalah secara keseluruhan, ketentuannya adalah berapa. Gitu Bu biasanya. Kalau yang nanti mau dijawab waktu sisa, biasanya dia akan ada informasi spesifiknya terlebih dahulu. Begitu. Untuk dosisnya Ibu bisa anemia ringan apakah tetap sehari sekali atau 2 kali sehari? Ini kan tidak bertanya dosis ya, tapi kalau di sini kan berupa lamanya. Nanti sesuai dengan ketentuan ya Bu, kalau misal ini kasusnya ringan, sedang atau berat, dosis yang direkomendasikan pemerintah ya sesuai dengan teori ya itu nanti yang dipakai jawabannya. Itu penting juga dosisnya, lamanya itu kadang-kadang yang keluar begitu. Jadi belum tentu berapa harinya, kadang dosisnya juga bisa keluar antara FE atau vitamin A. Itu yang sering keluar. Itu nggih. Oke, kita lanjut dulu. Waktunya kurang 12 menit ya. Habis ini waktunya Bu Dinar ya, kita agak cepat. Nomor 11, monggo silakan. Saya Ibu. Coba Ana. Ya, monggo ayo. Seorang perempuan usia 38 tahun P2A0 postpartum hari kedua mengatakan bahwa daerah genitalianya terasa gatal dan nyeri. Hasil pemeriksaan TTV yaitu suhu 37,5 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, tekanan darah 110 per 70 mmHg. Terdapat laserasi jalan lahir pada mukosa vagina, kulit perineum, dan otot perineum. Pada derajat berapakah laserasi yang terjadi pada kasus di atas? Ya, yang jawabannya derajat 2. Derajat 2. Oke, derajat laserasi ya. Silakan dihafalkan. Derajat 1, 2, 3 sampai dengan 4 nggak ada derajat 5 ya. Itu batasnya sampai mana saja. Nih nanti ketika UKOM bisa jadi yang keluar adalah punyanya derajat 1, punyanya derajat 3 beserta dengan apa tindakan yang harus dilakukan. Biasanya begitu. Kadang situasinya kayak gini, tapi pertanyaannya bukan derajat berapa, apa yang dilakukan bidan gitu ya. Yang bisa dijahit sendiri sama Bu Bidan adalah derajat 1. derajat 1. 1 dan 2. 1 dan 2. 1 2 dan dihitung apa 3. enggak? Loh, 2 dan 3. Sebentar. Sorry. Ayo. Enggak, Bu. Yang dihitung bidan yang mana? Yang 2. kewenangan bidan 1 dan 2. 1 dan 2. Yo, 1 itu dihitung atau tidak? Sesuai permintaan. Sesuai permintaan, hati-hati ya. Biasanya kalau di UKOM ya yang dijahit hanya derajat 2 ya Ibu-ibu. Derajat 1 itu biasanya tidak ada perdarahan aktif, biasanya hanya dengan perawatan ya, itu dia akan bisa rekat dengan sendirinya sehingga tidak wajib ada heading. Jadi kalau ditanya yang mana yang ranahnya bidan di TPMP hanya derajat 2. Kenapa derajat 1 tidak? Derajat 1 tidak wajib ada heading jika tidak ada perdarahan aktif. Hati-hati ya. Kadang sering terjebaknya di situ. Derajat 1 biasanya tidak di UKOM tidak masuk kategori yang di heading oleh bidan karena memang
sifatnya tidak wajib ada heading kecuali ada perdarahan aktif. Nah, yang di heading adalah derajat 2. Jadi jika pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh bidan, ya bisa jadi sesuai dengan kasus ya. Kalau kasusnya derajat 2, jawabannya adalah dilakukan heading. Kalau kasusnya derajat 1, hati-hati. Jawabannya biasanya adalah melakukan perawatan fisiologis, bukan di heading. Kalau derajat 3, derajat 4, baru kemudian jawabannya adalah kolaborasi atau rujukan. Gitu. Ya, itu variasinya untuk soal terkait laserasi. Itu ya. Oke, nomor 12. Silahkan, siapa mau jawab? 12. Saya nyoba ya, Bu. Nggih, monggo, ayo. Seorang perempuan usia 38 tahun melahirkan anak ketiga, bayi lahir 30 menit yang lalu di klinik dengan jenis kelamin laki-laki. BBL 3.000 gram, plasenta belum lahir. Hasil pemeriksaan TTV normal, tidak ada tanda-tanda belum plasenta. Bidan telah melakukan upaya plasenta manual namun belum berhasil. Apakah diagnosis sesuai kasus di atas? Ya, Retensio plasenta. retensio plasenta. Oke, ada yang punya jawaban lain? Sama? Ya, jadi kasusnya ini sudah 30 menit persalinannya, kalau bayinya sudah lahir 30 menit yang lalu, tidak ada tanda pelepasan plasenta, sudah dilakukan manual tapi belum berhasil ya. Jawabannya adalah retensio plasenta yang E. Ya, sekali lagi nanti dicari ya, fasa previa, plasenta akreta, previa, solusio ini masing-masing apa sih artinya gitu ya. Barangkali nanti di UKOM yang keluar adalah kasus-kasus yang lainnya. Oke. Nomor 13 sekarang. Silahkan, siapa mau membaca? Parah, Bro. Farah, silahkan. Ya, seorang perempuan usia 30 tahun baru saja melahirkan anaknya yang pertama. Proses persalinan berjalan normal dan terdapat robekan atau laserasi jalan lahir yang mengakibatkan perdarahan dan diharuskan untuk di-heading. Apakah konseling yang diberikan bidan sesuai kasus di atas? Perawatan luka perineum, Bu. Perawatan luka perineum. Oke. Ada lagi jawaban lain sama semua? 13 jawabannya A ya. Ini mudah ya kalau ini ya. Karena sudah jelas ini anak pertama ada robekan dan di-heading. Jadi kebutuhannya adalah konseling terkait perawat luka perineum. Oke, nomor 14. Siapa mau jawab? 14. Seorang perempuan usia Ya. 29 tahun, P3A0, datang ke klinik 7 hari postpartum. Datang untuk kontrol. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan tensi 110/70, suhu 36,5, respirasi 24, nadi 88, HB 11. Inspeksi tidak terdapat jahitan di perineum. Berapakah tinggi fundus uterus sesuai dengan kasus di atas? Ya. Hari 7 itu Hari ke-7. 2 jari bawah pusat. 2 jari di bawah pusat. Yang mana? Amin ya. Aman. Maksudnya Oh, di atas pilihannya piring ini Bu, pusat. monggo. Oh Yang ini, mana? saya ingat teorinya Bu, di atas, di bawah pusat Bu. Yang mana? Di bawah pusat. Yang ini. Ini Pertengahan Bu. pusat simpisis, Bu. Pertengahan pusat simpisis. Hari ke-7. Yuk, ada lagi? Di atas A, C. sini, Bu. Jawabannya adalah A. Ya. Iya. Ya, jawabannya A ya. Ini cek lagi nanti di teori. Terus hati-hati ya Ibu ya. Kadang variasi yang muncul soalnya adalah situasinya kayak gini, kandung kemih penuh Bu. Kandung kemih penuh. Kalau kandung kemih penuh, silakan TFO-nya dinaikkan. Ya, hati-hati kalau ada data kandung kemih penuh. Ini kan nggak ada ya. Ini tensi, respirasi, nadi, tidak ada jahitan, ini nggak ada. Hati-hati kadang variasi soalnya adalah pada saat dilakukan pemeriksaan kandung kemih ibu teraba penuh. Kalau seperti itu silahkan, misalnya jawabannya pertengahan pusat simpisis ya harusnya hari ke-7. Tapi karena kandung kemihnya penuh, silahkan TFU-nya dinaikkan. Dinaikkan 1 jari, 2 jari itu dicari jawaban yang sedikit di atasnya fisiologisnya. Itu, hati-hati ya. Oke, kita sekarang ke terakhir, nomor 15. Siapa? Ya, silakan.
Seorang perempuan usia 32 tahun P3A0 baru melahirkan 1 jam yang lalu. Saat ini ia sedang menyusui bayinya. Hasil pemeriksaan pada Iya. dan bayi TTV dalam batas normal. Saat menyusui, bayi selalu menoleh ke arah bagian wajah yang tersentuh oleh puting susu. Bila mulut bayi penuh dengan ASI dan bayi menelannya, maka refleks apakah yang dialami oleh bayi tersebut? Jawabannya? Refleks swallowing, refleks Oke. menelan. Refleks menelan. Oke. Jawabannya adalah A. Ya, ini menghafalkan refleks-refleks pada bayi ya. Selain ada swallowing, swimming, Babinski, rooting, sucking, nanti dicari satu persatu, barangkali nanti diukum yang keluar adalah refleks yang lainnya. Jadi pastikan ibu-ibu memahami apa definisi dari tiap istilah-istilah refleks pada bayi ini. Untuk jawaban yang nomor 15 ini benar yang A. Gitu ya ibu-ibu. Mungkin ini untuk sesi saya. Sekali lagi pesannya adalah kemampuan kita untuk membaca satu soal 1 menit ya. Itu perlu diuji sehingga pastikan ibu-ibu ketika mengerjakan soal mungkin kalau di awal tidak pakai timer, tidak pakai waktu boleh ya. Nanti kalau merasa sudah mau menjelang UKOM atau menjelang tryout, belajarnya silakan diberi timer karena memang kemampuan kita diuji bukan hanya pada pemahaman konsep kasusnya, tetapi kecepatan waktunya. Kalau waktunya sudah mau habis dan ibu-ibu belum selesai mengerjakan, tetap harus dijawab. Walaupun jawabannya terakhir-terakhir itu sudah ngawur semua, tolong tetap dilengkapi. Jawabannya jangan sampai ada yang kosong, karena peluang untuk jawaban yang diawur tadi benar tuh masih ada. Jadi eman-eman, jangan sampai dikosongin. Gitu ya. Nanti insya Allah setelah pembekalan UKOM kali ini masih ada pembekalan UKOM sesi-sesi berikutnya. Jadi ibu-ibu masih punya waktu insya Allah untuk belajar. Jadi setelah ini kan juga ngikut tryout ya. Tryout itu gambarannya persis seperti UKOM yang sesungguhnya. Jadi nanti di situ bisa mengukur kemampuan dari masing-masing. Gitu nggih? Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya tutup? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, tadi terkait soal yang retensio plasenta, Ya. di situ kan ada bidan telah melakukan manual tetapi belum berhasil. Nggih. Itu apa bisa dipertimbangkan ke plasenta akretanya atau gimana gitu, Bu? Apa tetap di retensio plasenta diagnosanya? Sebentar. Ini ya. Retensio plasenta 12E, ya. Tetap di retensio plasenta sih Bu. Ini jadi situasinya memang secara umum adalah jawabannya di retensio plasenta. Insya Allah soal ini saya ambil dari sumber UKOM 2 tahun yang lalu. Soal UKOM yang pernah dikeluarkan 2 tahun yang lalu dan dikunci jawabannya di retensio plasenta. Memang agak sedikit membingungkan ya ketika di sini ada plasenta akreta. Betul tadi analisanya sudah coba dilakukan plasenta manual tetapi belum lahir. Tapi dikunci jawabannya ini tetap di retensio plasenta, Bu. Misal Bu ketemu soal-soal yang seperti ini ya. Keberuntungan ya, ada yang yakin plasenta akreta, ada yang kemudian di retensio plasenta, ya ini kalau cuma 1-2 soal yang seperti ini insya Allah tidak bikin nanti menjadi tidak kompeten gitu ya. Soal-soal yang seperti ini insya Allah nggak terlalu banyak Bu. Tapi memang kita harus berhati-hati karena pilihan-pilihan jawaban di UKOM itu tidak betul-betul salah gitu ya. Ada beberapa kasus yang jawabannya itu sebenarnya masuk semua, betul semua, tapi kita harus betul-betul jeli. Itu kalau untuk soal ini jawabannya tetap di retensio plasenta. Jadi secara umum ini diagnosanya adalah di retensio. Begitu Ibu? Oh, baik Bu, terima kasih. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, Nggih. terkait referensi ya Ibu, sebaiknya kita itu pakai apa ya Bu yang sekiranya banyak nyantol di UKOM. Karena berdasarkan pengalaman saya kemarin yang belajar-belajar itu Ibu kayak, saya tuh nggak paham ya Bu, apakah ini terbaru ataukah ini apa memang referensi yang berbeda. Contohnya ini Bu, misalkan TFU ya Bu ya, TFU itu kan untuk supaya kita memudahkan ingatan, ukuran TFU itu
24 minggu, seingat saya yang dulu Bu, 24 minggu itu sama dengan setinggi pusat kan Bu. Iya, Tetapi kalau hamil kemarin, ya. iya kehamilan. Tapi Mm-mm. kemarin saya nemukan Bu, juga untuk memudahkan itu Bu, 20 minggu sama dengan setinggi pusat Bu. Saya rasa kalau Jadi kan 24 berbeda. minggu masih setinggi pusat sih, Bu. Terakhir ikut pembinaan UKOM itu 24 minggu masih setinggi pusat. Kok saya belum menemukan yang berubah 20 minggu jadi setinggi pusat, gitu. Masih sama Iya. sih, Bu. Kemudian ini lagi Bu, kayak tadi kan makanya saya tuh yang saya baca, itu Mm-mm. kayak semacam trik trik untuk memudahkan kita mengingat gitu Bu, untuk strategi hukum gitu Bu. Jadi ada kata kunci gitu Bu. Misalkan nih tadi yang saya pelajari juga untuk TFU nifas, untuk satu kuncinya 1, 7, 10. Satu itu setinggi pusat, kemudian 7 itu 2 jari bawah pusat, kemudian 10 tidak teraba, kemudian 29 sampai 42 hari itu kembali ke normal. Seperti itu yang saya pelajarin. Itu ternyata tadi nggak ada ya Bu di situ Bu ya. Di hukum, jawaban hukum itu Bu Iya, berbeda gitu, Bu. nggih. Referensi yang Ada tips gimana Bu? iya, saran saya mengikuti pembelajaran atau pembekalan UKOM-nya harus diperbanyak ya Bu. Jadi Ibu nanti bisa mengumpulkan dari berbagai versi ini yang dominan jawabannya arahnya yang kemana gitu. Kalau misal menemukan yang berbeda-beda versi ya Bu ya. Kan memang Iya, iya. buku-buku untuk latihan UKOM juga banyak. Salah satunya yang direkomendasikan di grup oleh Bu Riris itu bisa dijadikan acuan. Itu juga juga sudah melalui proses proses editing dan beberapa testimoni dari yang sudah pernah UKOM, ada beberapa yang keluar dari situ. Nah, kalau misalnya mau membandingkan ya, Ibu boleh Bu memperkaya referensinya tidak hanya dari satu buku. Nanti kemudian di situ dirangkum, oh ternyata dari berbagai versi yang banyak muncul adalah versi TFU yang ini. Gitu sih Bu, kalau saya memberikan rekomendasi karena memang kalau berbicara antara satu buku dengan buku yang lain, ya, memang akan banyak sekali versinya, tapi kemudian ketika kita memperkaya sering untuk berlatih, sering ikuti tryout ya Bu, tryout banyak yang gratis juga. Tryout banyak yang gratis, nyari live di TikTok itu juga banyak. Itu silakan diikuti. Nanti dari situ Ibu akan semakin jeli mana kunci jawaban arah yang lebih banyak muncul. Gitu. Karena saya tidak bisa mengklaim satu buku ini pasti betul 100% atau muncul 100%. Tidak bisa, Bu. Mengklaim satu buku atau satu lembaga bimbingan itu pasti 90% soalnya muncul, kami tidak berani. Jadi memang harus dengan memperkaya sering latihannya. Begitu, Ibu. Gitu, nggih. Iya, gitu. Nanti insya Allah dari kampus juga akan masih ada beberapa sesi, Bu, yang kami berikan. Nanti dari situ dibandingkan nanti waktu UKOM, nanti kan bukan UKOM, tryout. Tryout UKOM, nanti kan keluar juga tubuh hasilnya dari situ kan bisa nanti bercermin, oh ternyata saya sumber belajarnya dari buku ini, waktu mengerjakan tryout UKOM ternyata cukup membantu saya. Nah itu bisa berarti buku yang dipakai belajar tadi dijadikan referensi. Gitu. Insya Allah soal-soal yang tingkat kesulitannya sangat rumit itu prosentasenya pasti sedikit Bu, 25%. Andai kata kita mengerjakan yang 75% ya, kriteria soal mudah dan sedang, itu kita bisa berhasil lolos, itu insya Allah sudah kompeten. Biasanya gitu. Soal yang sulit, sangat sulit ya, tipis banget perbedaannya, itu biasanya nggak terlalu banyak. Gitu. Oh, begitu. Jadi didahulukan betul-betul yang jawabannya jelas. Boleh soal-soal seperti itu ditinggal dulu, tapi nanti terakhir-terakhir balik lagi, silakan tetap dijawab. Karena eman-eman jangan sampai ada yang dikosongi. Gitu ya strateginya. Baik, Ibu. Nggih. Ibu tanya lagi, Bu. Iya. Kemarin kan terkait dengan pilihan yang dari Bu Riris itu ada pilihan Juli atau September ya, Bu ya. Iya. Sekarang ini kan sudah bulan Juni ya, Bu ya. Nggih. Kira-kira kalau misalkan Juni persiapan 1 bulan ini nututi nggak kita, Bu, kira-kira, Bu, untuk Nah, menguasai hukum, Bu? insya Allah nututi Bu, pokoknya konsisten belajarnya. Oh, Jadi kalau mendekati, baik. kan maunya yang September ya, berarti kemarin kayaknya ya, terbanyak milih September, nggih. Iya, September Iya. ya. Iya, kalau September. votingnya September terbanyak, Bu. Ya, September. Sekarang kita ada di Juni, Juli, Agustus, September. 3 bulan kalau intens, insya Allah mencukupi Bu. Insya Allah bisa.
Pokoknya harus konsisten. Nanti kalau dikasih waktu 6 bulan atau 7 bulan ikut yang periode lebih belakangan lagi, tapi nanti belajarnya buatan intens ya sama saja. Jadi itu nanti ya balik lagi ke masing-masing komitmen dari tiap kita yang mau menempuh UKOM. Ada waktu 3 bulan, kalau kita belajarnya intens ya ikut bimbel, baca, ngerjakan soal yang direkomendasikan buku-bukunya, jangan lupa diberi timer ya. Karena kalau kita mengerjakan manual pakai buku kan nggak ada timernya. Itu kita harus men-timer sendiri, Bu. Tapi kalau kita ikut tryout online, biasanya otomatis sudah diberi timer. Atau contohnya seperti yang saya pasang di Edufacta tadi kan ada timernya. Itu nanti bisa menguji kemampuan kita 1 soal 1 menit. Kalau ngerjakan manual, silakan di timer sendiri. Gitu ya. Bisa kok Bu, 3 bulan. Apalagi untuk yang RPL. Untuk yang RPL kalau 3 bulan, yakin bisa insya Allah. Bismillah. Saya doakan langsung kompeten semua ya. Ini kalau ada adik-adiknya yang reguler nih, yang ekstra nih kalau yang reguler. Karena tidak terpapar sama sekali biasanya ya. Dengan kasus-kasus yang seperti ini kan masih awam. Masih sangat fresh banget gitu. Itu yang harus lebih double belajarnya. Kalau ibu-ibunya yang RPL, sebenarnya sudah banyak yakin terpapar, cuman hati-hatinya jangan menjawabnya biasanya yang saya kerjakan di puskesmas, biasanya yang saya kerjakan di rumah sakit, kadang itu kita terkecohnya. Padahal yang ditanya adalah yang sesuai teori. Iya, gitu nggih. Baik, ya karena keterbatasan waktu ibu-ibu sudah jam 14 lewat, setelah ini lanjut dengan sesinya Bu Dinar. Saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah join hari ini. Insya Allah Zoom-nya ini akan direcord, jadi nanti yang nggak bisa join akan dapat rekamannya. Saya nanti akan upload kembali di Edufacta maupun Google Form supaya yang belum mengerjakan bisa mengerjakan lagi. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan bimbingan pada siang hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Ya, sama-sama Ibu-ibu. Terima kasih, Bu.